Hai guys, selamat datang di AHF Project. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini membahas seputar dunia robotika dan elektronika yang berkaitan dengan teknologi masa kini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari AHF Project. Support terus channel ini agar dapat berkembang dan dapat terus berkarya membuat inovasi terbaru lainnya. Hai guys, selamat datang di AHF Project. Pada video kali ini, kita akan membuat running text dengan menggunakan panel P10 RGB. Oke, kita ambil dulu panel P10-nya. Ini adalah panel P10 yang RGB dengan ukuran untuk lebarnya 16 cm x 32 cm dengan ukuran per pixelnya adalah 1 cm. Jadi, di sini ada 16 pixel dikali 32 pixel. Biasanya panel ini digunakan untuk JWS atau jam waktu sholat. Terus bisa juga digunakan untuk running text yang ada di bis-bis gitu ya. Kemudian panel ini juga dapat menampilkan gambar-gambar yang kita inginkan. Nah, sebetulnya ada banyak sekali jenis panel ini, ada panel P10, P5, dan lain-lain. Nah, di sini kita menggunakan panel P10 RGB yang outdoor atau yang sudah waterproof. Nah, untuk controllernya kita menggunakan controller WF1 di mana controller ini sudah support dengan Wi-Fi dan input dayanya adalah 5 volt. Karena sudah support dengan Wi-Fi, jadi kita men-setting panelnya bisa menggunakan smartphone dari jarak jauh. Oh iya, jika kalian membeli panel P10 RGB ini, kalian juga sudah mendapatkan kabel data dan kabel powernya seperti ini. Nah, karena panel ini memerlukan daya sebesar 5 volt, maka kita menggunakan power supply 5 volt 10 ampere. Nah, untuk komponen-komponen ini, kalian bisa dapatkan di toko online shop dan linknya sudah ada di deskripsi di bawah. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita ke tutorialnya. Nah, ini adalah panel P10 RGB di mana panel ini dapat menampilkan beragam warna sesuai yang kita inginkan. Selain panel P10 yang RGB, ada juga panel P10 yang satu warna di mana panel ini lebih murah dibandingkan panel P10 yang RGB. Dan panel ini juga sudah waterproof tentunya. Nah, untuk menampilkan teks atau menampilkan gambar, kita memerlukan sebuah controller. Di sini kita menggunakan controller WF1 di mana modul ini sudah support dengan Wi-Fi dan sudah support dengan panel P10 RGB. Nah, untuk input dayanya di sini sebesar 5 volt. Nah, untuk tombol yang ada di atas ini berfungsi untuk mengecek panel apakah LED ada yang mati, apakah ada yang error, jadi bisa dicek dari situ. Nah, sekarang kita tinggal hubungkan dari modul ke panel P10-nya. Nah, cara menghubungkannya kita lihat panah yang ada di sini. Jadi kita pasang modulnya dari sebelah kiri. Nah, jika kita ingin menambah dua panel, jadi kita pasang seperti ini dan kita samakan panahnya satu arah. Nah, yang benar seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal hubungkan controller WF1-nya ke panel P10 RGB kita dengan menggunakan kabel data yang kita dapatkan tadi. Jadi kalau kita membeli panel P10-nya, kita mendapatkan kabel power dan kabel datanya seperti ini. Dan untuk controllernya ini dijual secara terpisah ya, jadi kalian harus beli lagi controllernya. Nah, sekarang kita hubungkan kabel datanya. Jadi kita paskan aja, di sini ada tonjolan ya. Nah, nanti kita paskan di panel P10-nya. Nah, sekarang kita tinggal hubungkan ke controllernya. Nah, jadi di sini ada panah di mana panah ini menunjukkan itu adalah pin 1. Dan di kabelnya juga terdapat warna merah di mana itu adalah pin 1-nya. Jadi kita paskan aja, kita sejajarin aja. Dan jangan sampai terbalik. Nah, sekarang kita ambil kabel powernya. Untuk yang berwarna merah adalah kutub positif atau 5 volt. Dan untuk yang berwarna hitam adalah GND atau negatif.
Dan di PCB-nya ini juga terdapat tulisan VCC dan GND. VCC-nya itu adalah 5 volt dan GND-nya itu adalah negatif. Nah, kita pasang seperti ini. Kemudian untuk kabel powernya kita hubungkan ke pin power controllernya. Jadi untuk pin powernya sudah ada tulisannya. Di sini ada 5 volt dan sampingnya adalah GND. Nah, yang hitam, yang merah dipasang ke 5 volt. Kita buka dulu bautnya. Nah, yang merah kita hubungkan ke 5 volt. Dan yang hitam kita hubungkan ke GND. Nah, ini jangan sampai terbalik ya. Nah, jika kita ingin menggunakan dua panel, cara instalasinya seperti ini. Nah, kita ambil dulu satu panelnya. Dan kita hubungkan kabel datanya dari panel 1 ke panel 2 seperti ini. Kemudian kita hubungkan kabel powernya juga. Dan jika kalian ingin menambah panelnya lagi, maka ulangi cara yang sama. Oke, langkah selanjutnya kita ambil PSU atau power supply. Nah, di sini saya menggunakan power supply 5 volt 10 ampere. Oke, kita langsung pasang aja. Nah, sebelum itu kita siapkan dulu dua kabel berwarna merah dan hitam. Kemudian kita hubungkan ke jalur 5 volt pada power supply-nya. Jadi yang 5 volt itu yang ini nih, yang V-min dan V+. V-min itu bagian negatif dan V+ itu bagian kutub positifnya. Jadi untuk yang V-min kita beri kabel berwarna hitam. Kemudian untuk V plus-nya kita beri kabel berwarna merah. Oke, seperti ini. Kemudian ujung kabelnya ini kita hubungkan ke modul controller P10-nya. Yang merah itu jalur 5 volt dan yang hitam jalur GND. Kita satukan aja seperti ini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita hubungkan lagi kabel untuk ke listrik AC 220 volt atau listrik rumah dengan menggunakan kabel seperti ini. Jadi pada power supply ada bagian L dan N, kita hubungkan aja. Nah, di sini nggak apa-apa kabelnya terbalik antara L dan N-nya. Nah, jadi kita buka dulu bautnya, kemudian kita masukkan kabel listriknya. Oke, semua sudah terpasang. Kita balik dulu panelnya.
Kemudian kita colokkan ke listrik AC 220 volt atau listrik rumah. Nah, ini sudah menyala. Dan kita tes satu-satu untuk warna dari LED-nya apakah semuanya berfungsi, red, green, blue. Nah, di sini berfungsi semua dan untuk animasinya juga berfungsi. Oke guys, sekarang kita setting melalui aplikasi Android. Nah, kalian download dulu, nama aplikasinya itu LED Art. Nah, untuk link downloadnya kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Oke, setelah kalian download, kalian buka dulu WiFi-nya untuk menghubungkan ke panel P10-nya. Nah, di sini kita cari nama WiFi-nya itu WF1. Nah, untuk kodenya 8 ada 8 kali. Nah, itu adalah kode defaultnya ya. Jadi kalau kalian beli ini harus langsung ganti passwordnya biar nggak kehack. Oke, sudah terhubung dengan WiFi-nya. Sekarang kita buka aplikasi LED Art. Oke, setelah kalian buka, kalian tinggal pilih tanda plus yang ada di pojok kanan atas. Setelah itu kalian pilih yang WF1 ini. Kemudian untuk ukurannya 32x16. Kemudian pilih tentu. Nah, setelah itu kalian tinggal ketik aja di sini. Misal selamat datang. Oke. Nah, ini untuk tampilan animasinya kalian bisa bebas pilih mana aja. Kemudian ini untuk kecepatan animasinya. Nah, terus ini untuk bingkainya. Nah, untuk fontnya kita warna merah aja. Terus kita klik kirim. Nah, karena di sini teksnya berwarna biru yang harusnya berwarna merah, jadi aplikasinya harus kita kalibrasi dulu. Biar warna yang ditampilkan sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, di sini kita pilih peralatan. Kemudian kita pilih pengaturan perangkat. Selanjutnya kita klik ini. Kemudian kita pilih pengaturan cerdas, ada di paling bawah. Dan di sini kita pilih panjang pixel sesuai dengan panel yang kita punya. Nah, kemudian di sini kita pilih lanjutkan lainnya. Selanjutnya kita pilih mana yang menyala dan mana yang tidak. Jadi di sini yang B yang aktif. Di sini kita ikutin aja sesuai perintahnya ya. Nah, ini ada 8 baris yang menyala, jadi kita pilih 8. Kemudian ini ada 2 baris yang menyala, kita pilih 2. Dan kita urutkan satu persatu sesuai lampu yang menyala. Oke, jika sudah, kita pilih simpan dan kita namakan kalibrasinya. Jadi di sini kita namakan running text RGB. Oke, kita keluar. Nah, coba kita masuk lagi. Di sini kalibrasinya sudah running text RGB. Kemudian kita program lagi. Nah, untuk teksnya coba kita ganti yang warna-warni. Kita kirim. Oke, sudah berhasil. Dan sekarang coba kita masukkan gambar. Nah, kita pilih dulu gambarnya. Nah, di sini kita sesuaikan saja peletakannya.
Dan kita juga bisa menambahkan gambar yang lain gitu. Jadi nggak cuma satu gambar aja. Nah, di sini kita pilih untuk animasinya. Kemudian kita pilih untuk kecepatannya. Nah, baru kita kirimkan. Oh ya, kita hapus dulu yang teksnya itu. Baru kita kirimkan lagi. Nah, kalau gambar munculnya seperti ini. Jadi untuk gambar kalian bebas ya, mau apa aja. Oke, coba sekarang kita beri bingkai. Oke, mantap kan? Nah, untuk cara pemasangan atau pembuatan casingnya, kita buat di video berikutnya. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Kalau teman-teman ada kritik dan sarannya, atau saran project apa yang harus dibuat, teman-teman bisa komen di bawah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. AHF Project, kreatif and inovatif.